Selamat pagi teman-teman semua, tim COVID-19. Saya Dr. Margarita Sanjaya, saya bertugas di ICU salah satu rumah sakit swasta di Jakarta. Hari ini saya akan mempresentasikan bagaimana cara menangani pasien yang positif COVID-19 yang kita rawat di rumahnya. Atau dengan kata lain, isolasi mandiri di rumahnya. Nah, ini adalah biodata saya. Nah, saya akan terangkan dulu. Coronavirus itu kita bagi menjadi 7 strain. 4 di alpha corona, 3 di beta corona. Yang berbahaya dan menyebabkan sesak napas adalah di beta corona. Jadi di beta corona ini ada tipe SARS, MERS-CoV, dan juga 2019 nCoV. Gejala yang ditimbulkan bisa ringan sampai berat. Ringan itu mirip seperti flu biasa. Ada diare sedikit dan menginfeksi saluran napas bagian atas. Sedangkan gejala yang berat itu sudah menimbulkan gejala sesak napas, gangguan organ, dan juga sepsis atau inflamasinya yang menyebabkan DIC. Nah, hingga menyebabkan kematian. Nah, ini adalah tipe yang menginfeksi saluran napas tengah dan bawah, yaitu tipe MERS-CoV dan juga 2019 nCoV. Nah, masa inkubasi untuk COVID-19 ini adalah 2-14 hari setelah dia terinfeksi dengan virus COVID-19. Nah, kuncinya adalah virus ini tidak tahan dengan sabun maupun dengan panas. Jadi, kalau kita membersihkan sesuatu, itu lebih baik dengan air panas dan juga dengan sabun. Kalau makan atau minum, kita akan pilih yang makanan yang hangat atau panas. Tapi kalau dalam kondisi tertentu kita tidak mendapatkan panas ini, air panas ataupun yang lain, nah kita bisa menggunakan sabun. Seperti kayak cuci tangan, gitu kan. Itu lebih baik adalah menggunakan sabun. Nah, ini adalah contoh pasien yang terkena COVID-19. Kurang lebih dia akan menjadi negatif sekitar 3 minggu. Itu baru mulai dia menjadi negatif atau bisa dibilang ini aman. Jadi virusnya ini sudah tidak ada lagi. Nah, ini adalah contoh juga gambar paru-paru pasien yang terkena COVID-19. Yang di sebelah kiri itu kita lihat gambaran ini adalah tipe yang sedang dengan gejala yang sedang, tapi di sebelah kanan ini adalah gambaran yang tipe yang berat yang memang harus dirawat di ICU. Nah, isolasi mandiri atau isolasi di rumah sakit dulu itu pasien untuk pulih secara klinis dia harus memiliki 2 hasil swab negatif dan sampel yang berurutan yang diambil setidaknya 24 jam terpisah. Jadi dulu kita nyatakan itu memang sudah tidak lagi menderita penyakit COVID jika pasien itu sudah mendapatkan 2 hasil negatif. Tadi kita sudah lihat, untuk mendapatkan 1 nilai negatif, itu dia membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 3 mingguan. Nah, bisa nggak setelah hasil negatif, kemudian tes kembali positif, kemudian tes kembali positif, tes kemudian lagi, baru negatif lagi? Itu bisa aja. Ya. Nah, dicapai 2 hasil swab negatif, ini secara dilakukan survei itu bisa mencapai 1-2 bulan, baru dia mencapai 2 kali swab negatif. Nah, untuk ketetapan WHO yang sekarang, itu pasien dengan gejala itu hanya diisolasi 10 hari setelah dia menunjukkan gejala.
ditambah minimal 3 hari dia tanpa gejala, termasuk demam dan gejala pernapasan. Jadi dari kriteria ini, setelah dia mencapai 10 hari dia tidak bergejala, ditambah dengan 3 hari dia tanpa gejala, hasilnya mau positif atau negatif, dia dilepaskan untuk pulang. Nah, sedangkan pasien dengan tanpa gejala 10 hari, dirawat 10 hari setelah dites positif. Jadi setelah 10 hari ini, setelah itu dia dites masih positif atau masih negatif, dia dipulangkan. Jadi dipulangkan meskipun hasilnya itu positif. Apa saja yang kita lakukan selama isolasi mandiri selama isolasi di rumah sakit? Vitamin C 1 gram, 1 sampai 2 gram sebenarnya, plus vitamin D, cuci hidung, jemur-jemur di bawah sinar matahari minimal 30 menit, makanan bergizi, tidur minimal itu 8 sampai 10 jam per hari. Kemudian minum itu minimal 30 sampai 50 cc per kilo per hari, dan makan minum hangat. Nah, di sini yang penting adalah dari isolasi yang dilakukan di rumah sakit ini, kita akan coba terapkan untuk kita lakukan isolasi mandiri di rumah, supaya pasien yang tadinya gejalanya itu ringan, jangan sampai dia terjadi memberat sehingga harus dirawat lagi ke rumah sakit. Rumah sakit sudah tidak sanggup untuk menampung lagi. Jadi yang utama adalah vitamin C 1 sampai 2 gram plus vitamin D. Cuci hidung ini bisa kita lakukan di rumah. Jemur juga bisa kita lakukan di rumah. Makanan bergizi memang harus ada yang merawat pasien ini selama di rumah. Tidur ya. Jadi dengan kata lain kita harus perhatikan adalah asupannya, vitamin, cuci hidung, dan kena panas. Nah, ini protokol isolasi mandiri yang diterapkan oleh Menkes. Selalu memakai masker dan membuang masker bekas di tempat yang ditentukan. Bagaimana kalau di rumah? Nah, ini yang akan menjadi perhatian untuk isolasi mandiri di rumah. Pembuangan sampahnya, ini adalah pembuangan sampah yang infeksius. Di rumah, kita campur semuanya. Ya, ini poin pertama. Kedua, jika sakit atau ada gejala demam, flu, dan batuk, tetap di rumah. Jangan pergi, jangan sekolah, atau ke pasar, atau ke tempat yang berkumpul, atau terjadi penularan penyakit. Manfaatkan fasilitas telemedicine atau sosial media kesehatan, dan hindari transportasi publik. Beritahukan jika ada keluhan dan gejala serta riwayat bekerja atau daerah terjangkit atau kontak dengan pasien COVID-19. Nah, ini juga yang akan menjadi perhatian dari isolasi mandiri di rumah. Jadi dipantau terus. Selama di rumah, dia bisa bekerja di rumah. Gunakan kamar terpisah dari anggota keluarga lainnya dan juga jarak 1 meter dengan anggota keluarga. Kemudian tentukan pengecekan suhu harian, ini juga harus ada yang merawat. Kemudian terapkan perilaku hidup sehat dan bersih, serta konsumsi makanan bergizi, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Nah, lebih bagus lagi kalau dia bisa menggunakan air hangat. Sabun plus air hangat. Jaga kebersihan dan kesehatan rumah dengan cairan disinfektan. Selalu berada di ruang terbuka. Ini maksudnya adalah kita akan berusaha agar pasien tersebut berada di suhu di atas 26-27 derajat Celcius. Dengan suhu 26 sampai 27 derajat Celcius, itu virus itu akan mati dalam waktu 3 jam. Lebih tinggi suhunya, dia akan lebih cepat untuk mati. Hubungi segera fasilitas pelayanan kesehatan jika penyakit berlanjut seperti sesak napas, demam tinggi, dan untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Nah, poin-poin ini juga yang akan menjadikan tim COVID
harus lebih aktif. Jadi pertama, ya kan, pembuangan sampahnya. Ini harus ditentukan bagaimana. Kalau di rumah sakit kita menggunakan kantong kuning, itu infeksius. Nah, untuk pembuangannya, kalau di rumah sakit kan memang dikelola dari rumah sakit. Nah, untuk di rumah, ini kita harus koordinasi dengan puskesmas. Nah, kemudian jika ada gejala, nah ini harus ada mantau nih. Poin 2, kemudian poin 3, poin 5, kemudian poin ke-8. Jadi dari tim COVID ini, dia harus bisa menentukan kapan pasien ini lebih baik dirujuk ke rumah sakit atau masih bisa kita tangani untuk di rumah. Nah, ini adalah ringkasan manajemen Kesmas, apa yang harus dilakukan, protokol untuk penanganan COVID. Jadi untuk di sini kita lihat, untuk gejala yang ringan sampai dengan sedang, ini tetap pilihan utamanya adalah isolasi mandiri di rumah. Untuk yang gejala sedang, memang di sini akan dirujuk ke UGD rumah sakit. Tapi kalau IGD itu kan tempatnya sangat-sangat terbatas. Kalau IGD penuh, bagaimana? Lagi-lagi akan dilarikan ke isolasi mandiri di rumah, ya kan? Atau ke rumah sakit jika ada tempat atau gejalanya memberat. Kalau tidak ada tempat, isolasi lagi di rumah. Sekarang kita akan bandingkan antara vaksin dengan herd immunity. Kalau herd immunity adalah masyarakat dibiarkan sakit, jadi benar-benar di-losin aja yang sakit, ya kan? Yang akan menjadi perhatian adalah orang-orang dengan yang imunitas rendah. Sedangkan vaksin adalah menyuntikkan virus yang dilemahkan. Jadi virus ini tidak sekuat pada saat yang di herd immunity. Kalau di herd immunity ini virusnya ini virus kuat, virus lemah, semua campur. Tetapi pada vaksin, jika virus terlalu lemah, maka virus itu tidak efektif dan tidak akan membentuk antibodinya atau tidak membentuk imunoglobulinnya. Nah, kontak yang positif atau vaksin itu seperti pasien ini dibuat suatu sakit, menjadi sakit, bisa bergejala, bisa tidak bergejala. Ya. Nah, dari sakit ini dalam waktu 3 minggu, ya kan, atau setelah dia negatif itu dia bisa membentuk antibodi atau membentuk imunoglobulin, atau bisa juga dia tidak membentuk imunoglobulin. Yang membentuk imunoglobulin ini biasanya kita lihat dari hasil rapidnya itu menjadi reaktif. Jadi hasil rapid itu reaktif itu bukan dia itu pasti sakit COVID, bukan. Tapi bisa baru sembuh dari sakit, itu bisa. Karena imunoglobulin ini yang kita cek ada kekebalan tubuh yang muncul di badan kita. Ini dibagi 2, yang akut, yang baru saja terjadi, dan yang sudah lama terjadi, itu IgG. IgM itu yang baru saja terjadi, IgG itu yang sudah penyakitnya itu dia sudah terima sudah lama, tapi di badannya dia itu masih membentuk suatu kekebalan atau kita sebut itu IgG. Nah, dari terbentuknya imunoglobulin ini, ya kan, plasma orang itu akan membentuk suatu serum untuk pasien yang menderita COVID. Nah, serum inilah yang kita akan kita gunakan untuk mengobati pasien-pasien dengan gejala yang sedang sampai ke berat. Jadi pada orang-orang yang sehat dilakukan vaksinasi. Jadi virus itu memang sudah dilemahkan. Jadi seperti kayak kita kontak dengan orang OTG. Jadi orang ini bisa bergejala, sakit, bergejala, atau tidak bergejala. Kemudian dari orang yang mendapatkan imunoglobulin ini, dia akan mendapatkan serum untuk pasien COVID dengan gejala yang lebih berat.
Oke. Nah, kemudian isolasi mandiri ini untuk gejala yang ringan, kita membutuhkan tempat isolasi. Tempat isolasi itu seperti apa? Jadi tempat itu sendirian dan memiliki tekanan negatif. Suhu di atas 26, ada tempat mandi atau membersihkan diri. Idealnya adalah kamar dengan kamar mandi sendiri. Kamar mandinya memiliki exhaust fan. Exhaust fan itu adalah tekanan negatif. Kalau tidak ada ruangan sendiri, jadi kamar sendiri dengan kamar mandi sendiri. Nah, kamar mandinya itu dipakai barengan. Setelah dia mandi, itu harus dibersihkan dengan sabun. Kemudian dapat asupan vitamin C dan vitamin D. Cuci hidung dengan NaCl 0,9%, 4-6 kali per hari. Cara untuk melakukan cuci hidung adalah kita mendongak. Kemudian kita ambil cairan NaCl 10 cc, kemudian kita masukkan ke hidung. Nah, setelah itu kita keluarkan lagi. Kemudian begitu juga dengan hidung yang satunya. Nah, kemudian obat-obatan itu sesuai dengan gejala yang ada dan juga antivirus. Antivirus ini berguna kalau gejala itu baru muncul sekitar 2-4 hari. Jadi ini akan kelihatan sekali hasilnya. Di atas 4 hari gejala itu muncul, itu kita lihat tidak terlalu efektif ya. Jadi kita minum antivirus ataupun tidak minum antivirus itu kelihatannya sama saja. Nah, kemudian jemur-jemur di bawah sinar matahari. Kalau untuk yang berat ini mah harus rawat, ya kan? Antivirus, antibiotik ini biasanya juga diberikan untuk yang penyakit yang ringan juga, yang isolasi mandiri di rumah. Nah, ini untuk yang berat adalah rawat di ICU, ya kan? Rumah sakit, suction, sedot lendir, dan fisioterapi. Nah, kemudian obat-obat apa saja yang kita pakai untuk penanganan COVID ini? Ada beberapa macam. Nah, ada negara yang menggunakan lapinavir, ritonavir dengan asitromisin. Ada yang menggunakan lapinavir, ritonavir dengan doxycycline. Ada juga yang menggunakan antivirus dengan claritromisin. Ada juga yang menggunakan hidroksikloroquine dengan asitromisin. Nah, kebanyakan yang di Indonesia kita pakai ada yang memakai ini, hidroksikloroquine dengan asitromisin, ya kan? Plus antivirus. Nah, antivirus favipiravir ini biasa kita gunakan waktu dulu untuk flu burung. Favipiravir itu kalau kita ini tuh Avigan ya. Kemudian lopinavir atau ritonavir ini nggak ada di Indonesia. Remdesivir ini juga tidak ada. Yang ada adalah oseltamivir. Nah, tapi semua golongan antivirus yang ini, manakah yang paling efektif untuk membunuh kuman COVID? Tidak ada. Jadi sekarang masih dalam penelitian. Antivirus mana yang memang bisa untuk membunuh virus COVID. Kemudian karena belum ada pengobatan yang pasti, penyakit ini ada penyakit yang baru. Nah, tapi sudah cepat sekali untuk menyebar. Maka orang-orang banyak menggunakan obat-obat tradisional. Intinya adalah dia bersifat antivirus, dia bersifat untuk menguatkan daya tahan tubuh. Nah, dia bersifat juga untuk menghangatkan. Di China, itu dia menggunakan Lianhua Qingwen. Dosisnya adalah 3x4 kapsul. Di Indonesia, ini orang sudah mulai tren, dia banyak menggunakan Sambiloto. Karena dari penelitian Sambiloto, itu dia punya bersifat antivirus dan juga untuk ini ya, apa namanya? Penetral
punya bersifat untuk antibakteri dan antivirus untuk yang Sambiloto. Nah, jahe atau empon-empon, ya kan? Ini anget-anget lah. Nah, ini plasma darah orang dengan post COVID-19 ini yang tadi saya sebutkan dengan serum. Ini sudah banyak dilakukan penelitian di Inggris. Dan interferon beta 1B atau betaferon atau betaseron, ini nama dagangnya ya. Nah, ini juga banyak dilakukan di penelitian di Inggris. Nah, tim COVID untuk yang isolasi mandiri di rumah itu ini untuk yang dasar atau gejala ringan ya, atau tanpa gejala. Jadi di sini tugasnya adalah ada tim untuk edukasi, ya kan? Dia akan menerangkan tentang standar tempat isolasi, kemudian dan lain-lain tergantung dari gejalanya. Nah, kedua, untuk perawatan pasien. Nah, perawatan pasien itu kita bisa lakukan secara video call atau jadi pasiennya itu dia ngecek sendiri, ya kan, untuk suhunya. Nah, untuk tanda-tanda vital ini sebenarnya butuh untuk tenaga perawat, ya kan. Tapi kalau dalam isolasi itu tanpa APD yang lengkap, ya kan, ini juga beresiko untuk tenaga kesehatannya yang survei ke rumah. Kemudian ada tim untuk yang donatur, jadi kita pengadaan alat APD dan obat-obatan. Nah, kemudian kebutuhan dasar pasien ini mengenai kebersihan, alat linen, nah ini bagaimana cucinya, gitu kan. Nah, makan minumnya, terus kegiatan di ruang isolasi. Nah, kemudian yang kelima adalah obat-obatan. Yang harus disediakan adalah antivirus dan vitamin. Nah, untuk yang lanjut, ya ini kirim aja ke rumah sakit. Obat yang sesuai sama gejala, ya kan, diberikan antibiotik, antivirus, dan vitamin. Vitamin ini kita sebenarnya sudah bisa berikan di kebutuhan D dasar. Kemudian antivirus juga kita bisa berikan pada kebutuhan di dasar. Tapi dengan rekomendasi dari dokter. Jadi memang sudah ada penanggung jawabnya. Nah, kebutuhan cairan harian ini nggak boleh kurang, ya kan? 30-50 cc per kilogram berat badan per hari. Nah, gejala yang sering muncul pada pasien dengan COVID adalah dia lemas. Jadi seperti kayak orang sakit flu, habis kerja 3 hari 3 malam, kemudian dia maunya tidur. Nah, ini kebutuhan cairan ini kalau dengan isolasi mandiri di rumah, jadi benar-benar harus diperhatikan. Kemudian swab atau pemeriksaan ulang. Ini harus bekerja sama juga dengan pihak swasta atau dari pemerintah. Nah, untuk yang sekarang itu dari ketetapan WHO itu jadi swab ini tidak diperhatikan lagi ya. Jadi 10 hari, ya kan, plus 3 hari bebas gejala, ya kan, mau hasilnya itu positif, mau hasilnya negatif, itu bisa dipulangkan. Karena masa inkubasi dari COVID ini adalah 2-14 hari. Tapi benar atau tidaknya 2-14 hari ini tidak menularkan sama sekali, nah itu masih dalam penelitian. Nah, di sini saya tunjukkan untuk cara cuci hidung. Targetnya adalah nasofaring nih, di belakang hidung yang berwarna ungu. Nasofaring. Jadi dengan kita mendongak sedikit saja, ini dia sudah kena untuk nasofaringnya. Kemudian kita keluarkan lagi. Nah, dia bisa menggunakan air garam, ya kan? Atau menggunakan NaCl 0,9%. Ini adalah cairan fisiologis, ya kan? 10-15 cc per lubang hidung. Jadi dengan spet 20 cc, ya kan, masukkan tanpa jarum ya, jarumnya itu nggak pakai jarum, jadi memang selongsongnya aja dimasukkan gini, 10 cc, ya kan, paling banyak 15 cc, mendongak, terus kita keluarkan. Oke, begitu juga lubang hidung satunya. Nah, ini pada saat kita gambar ini ada pada saat kita mendongak. Nah, cukup dengan mendongak sedikit saja, ini nasofaring sebenarnya sudah kena. Kemudian kita tundukkan kepala lagi, kita keluarkan cairannya. Nah, untuk yang di daerah belakang lidah atau yang ada keluhan dengan dia seperti
suara tidak enak, ya kan, batuk gitu. Nah, ini kita bisa menggunakan garis makan, bisa mengambil betadine kumur atau bisa menggunakan Minosef, ya kan. Pokoknya ini yang mengandung antiseptik untuk tenggorokan. Oke. Nah, jika Anda ada yang ingin menanyakan, nah kita bisa bahas untuk bersama-sama. Yang pasti saya berharap tim COVID-19 untuk isolasi mandiri di rumah, dia lebih terarah dan juga benar-benar bisa membantu pasien-pasien yang memang dengan gejala ringan, tidak bergejala, atau sedikit lebih ke arah sedang. Terima kasih teman-teman semua, saya mohon bantuannya semua untuk pasien-pasien yang isolasi mandiri di rumah. Saya harap tim ini bisa menjadi tim yang kuat dan saya yakin kita pasti bisa menanganinya di rumah. Selamat pagi dan sampai jumpa lain kali. Dadah.